Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Trio Detektif Misteri Puri Setan. Catatan bagi pembaca. Kalian tidak diharuskan membaca sepatah kata pun dari kata pengantar ini. Alfred J. Hitchcock. Kata pengantar. Kelihatannya selalu ada saja yang harus saya beri kata pengantar. Saya sudah bertahun-tahun memberi kata pengantar pada program televisi saya di Amerika Serikat. Berbagai film yang menghidangkannya juga. Saya pun telah memperkenalkan bermacam-macam buku kisah misteri, cerita hantu dan kisah tegang yang menegakkan bulu roma orang yang membacanya. Kini lagi-lagi saya harus menghidangkan kata pengantar. Saya akan memperkenalkan 3 sekawan remaja. Mereka ini menamakan diri mereka Trio Detektif. Kerja mereka keluyuran naik mobil Rolls-Royce mewah bersepul emas, menyelidiki misteri, teka-teki, pokoknya kejadian-kejadian yang serba membingungkan. Dasar gila-gilaan. Terus terang saja, saya sebetulnya lebih senang apabila tidak ada urusan dengan ketiga remaja itu. Tapi sudah terlanjur berjanji akan memperkenalkan mereka, sedang saya ini selalu menepati janji. Walau janji itu mereka peroleh dengan jalan licik. Nanti kalian akan tahu sendiri bagaimana cara mereka memperolehnya. Saya perkenalkan saja mereka sekarang. Ketiga remaja yang menamakan diri mereka Trio Detektif terdiri dari Bob Andrews, Pete Crenshaw dan Jupiter Jones. Ketiga-tiganya tinggal di Rocky Beach, sebuah kota kecil di tepi Samudra Pasifik, tidak jauh dari Hollywood. Bob Andrews bertubuh kecil tapi ulet, potongan ilmuwan, tapi dengan semangat petualangan. Sedang Pete Crenshaw bertubuh jangkung dan kekar. Lalu Jupiter Jones, lebih baik tidak saya katakan saja pendapat pribadi saya tentang remaja ini. Kalian sendiri sajalah yang nanti menarik kesimpulan mengenai dirinya, apabila telah selesai dengan buku ini. Sedang saya hanya akan mengemukakan fakta-fakta yang ada. Karena itu, walau saya cenderung mengatakan Jupiter Jones itu gendut, tapi di sini saya mengatakan bahwa ia bertubuh gempal. Kawan-kawan berpendapat begitu. Ketika masih kecil, Jupiter Jones pernah ikut dalam suatu serial televisi mengenai segerombolan anak-anak yang kocak. Untung saja saya tidak pernah melihat serial itu, tapi ketika masih bayi ia begitu gemuk dan lucu, sehingga dijuluki Baby Fatso, bayi gendut. Berjuta-juta pemirsa terpingkal-pingkal melihat dia saban kali tersandung pada apa saja yang ada di dekatnya. Ini menyebabkan Jupiter kemudian benci sekali kalau ditertawakan. Lantas belajar dengan kerajinan yang luar biasa, supaya jangan sampai dianggap remeh oleh orang-orang. Mulai saat bisa membaca, segala macam bacaan detailannya, sains, ilmu jiwa, kriminologi jadi ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan masih banyak lagi pengetahuan lainnya. Daya ingatnya sangat baik. Hal-hal yang pernah dibaca, sebagian besar diingat olehnya. Karena itu para guru di sekolah berpendapat, lebih baik menghindarkan perdebatan dengan dia mengenai persoalan yang menyangkut fakta. Soalnya, mereka sudah terlalu sering akhirnya harus mengaku salah. Jika sampai di sini kalian menarik kesimpulan bahwa Jupiter Jones agak sok aksi, saya setuju dengan kalian. Tapi saya dengar, dia punya banyak kawan yang setia. Yah, begitulah anak muda selera mereka aneh. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa saya ceritakan mengenai dirinya, serta mengenai kedua remaja temannya. Saya bisa menceritakan bagaimana Jupiter memenangkan hak memakai mobil bersepul emas dalam suatu sayembara. Saya juga bisa bercerita bagaimana ia menjadi terkenal di tempat kediamannya karena berhasil menemukan barang-barang hilang, termasuk binatang kesayangan yang minggat. Saya bisa. Tapi saya rasa, saya sudah memenuhi kewajiban. Saya telah lebih dari sekedar memenuhi janji. Jika kata pengantar ini tidak kalian lampaui saja, kalian sekarang pasti lebih senang daripada saya bahwa kata pengantar ini selesai. Salam. Alfred Hitchcock. Bab 1. Trio Detektif. Bob Andrews masuk ke rumah, setelah menyandarkan sepedanya di luar. Begitu ia menutup pintu, terdengar suara ibunya memanggil dari dapur. Kaukah itu, Robert? Ya, Bu. Bob pergi ke pintu dapur. Ibunya seorang wanita bertubuh langsing dan berambut coklat, sedang sibuk membuat kue donat. Bagaimana di perpustakaan tadi? Tanya Nyonya Andrews. Baik-baik saja, jawab Bob. Jawabannya selalu begitu, karena suasana di perpustakaan tidak pernah berubah. Selalu tenang, Bob di samping bersekolah, menyambi bekerja di situ. Tugasnya menyortir kembali buku-buku yang dikembalikan dan membantu penyusunan daftar buku. Tadi temanmu, Jupiter, menelepon, kata ibunya lagi, sambil terus menggiling adonan kue. Ia meninggalkan pesan untukmu. Apa katanya? Seru Bob bersemangat. Aku tadi mencatatnya, ada dalam kantongku. Nanti sebentar, ku selesaikan dulu adonan ini. Masa tidak ingat apa yang dikatakannya? Mungkin ia memerlukan aku dengan segera. Kalau pesan biasa, bisa ku ingat, jawab ibunya. Tapi Jupiter tadi tidak meninggalkan pesan yang biasa, membingungkan. Jupiter memang suka pada kata yang aneh-aneh, kata Bob. Ia berusaha menekan rasa tidak sabarnya. Ia banyak sekali membaca, dan kadang-kadang pembicaraannya agak sulit dimengerti. Bukan cuma kadang-kadang saja, tukas ibunya. Anak itu sangat luar biasa. Sampai sekarang aku masih belum bisa mengerti bagaimana ia bisa menemukan cincin kawinku. Nyonya Andrews menyinggung kejadian musim gugur sebelum itu, yaitu ketika cincin kawinnya hilang. Kebetulan Jupiter Jones datang. Pada Nyonya Andrews dimintanya agar menceritakan segala hal yang diperbuat pada hari cincin itu hilang. Setelah Nyonya Andrews selesai bercerita, Jupiter langsung pergi ke sepen, yaitu bilik tempat menyimpan bahan makanan. Ia menjulurkan tangannya ke atas rak, meraba-raba di belakang sederet botol berisi acar tomat. Dan ketika tangannya itu ditarik kembali, ia sudah memegang cincin kawin yang hilang. Ternyata ibu Bob melepaskannya dan menaruh di situ, ketika mencuci botol-botol itu sebelum dipakai.
Aku tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa menebak cincinku ada di tempat itu, kata Nyonya Andrews. Kurasa ia tidak bisa menebak, tapi menarik kesimpulan, kata Bob menjelaskan. Begitulah cara otaknya bekerja, Bu. Tidak bisakah sekarang juga ibu mengambil pesannya? Sebentar lagi, jawab ibunya, sambil menggiling terus adonan supaya semakin tipis. Oh ya, bagaimana persisnya kabar yang dimuat pada halaman depan koran kemarin? Mengenai Jupiter memenangkan hak pemakaian sedan Rolls-Royce selama 30 hari. Itu suatu sayembara yang diadakan sebuah perusahaan penyewaan mobil, yaitu Ren and Ride Auto Rental Company, kata Bob menjelaskan. Perusahaan itu meletakkan sebuah bejana besar yang penuh berisi kacang buncis di jendela etalase mereka. Mereka menjanjikan hadiah pemakaian Rolls-Royce lengkap dengan supir bagi siapa yang berhasil paling dekat menerka jumlah tepat kacang buncis dalam bejana itu. Dan ternyata Jupiter menang. Aduh, Bu tidak bisa sekarang saja catatan pesan itu ibu ambil dari kantong? Baiklah, kata ibunya, lalu membersihkan tepung yang melekat di tangannya. Tapi sekarang mau apa Jupiter dengan sedan Rolls-Royce yang lengkap dengan supir? Biarpun cuma untuk 30 hari. Begini, Bu, kami berniat Bob sebenarnya hendak menjelaskan. Tapi ibunya sama sekali tidak memperhatikan ia menyerocos sendiri. Sekarang ini segala macam barang bisa dimenangkan, katanya. Aku bahkan membaca berita tentang seorang wanita yang memenangkan hadiah dalam suatu acara televisi. Hadiahnya rumah perahu. Padahal ia tinggal di gunung. Jelas saja wanita itu bingung. Tidak tahu mau diapakan hadiah itu. Sambil bicara, Nyonya Andrews mengeluarkan secari kertas dari kantongnya. Ini dia pesannya, katanya. Di sini kutulis, gerbang hijau 1. Mesin cetak sudah mulai bekerja. Wahal terima kasih, Bu, seru Bob sambil bergegas pergi. Di ambang pintu ia tertegun sesaat, karena dipanggil ibunya. Robert, apalagi arti pesan itu? Jupiter memakai bahasa sandi, ya? Ah, tidak, itu bahasa Inggris yang biasa, Bu. Aku harus cepat-cepat pergi, Bull. Bob bergegas keluar, menyambar sepedanya lalu cepat-cepat menuju ke John Salvage Yard. Kalau sedang naik sepeda, penopang kakinya nyaris tak terasa mengganggu sama sekali. Alat itu dipasang ke kakinya oleh Dr. Alvarez akibat kecelakaan yang dialami olehnya ketika sedang mencoba seorang diri mendaki salah satu bukit dekat Rocky Beach. Kota itu sendiri terletak di daerah yang datar, diapit Samudra Pasifik pada satu sisi, dan pegunungan Santa Monica pada sisi yang satu lagi. Kalau dibilang gunung, mungkin ada yang menilai agak rendah, tapi sebagai bukit, tinggi sekali. Ketika terjadi kecelakaan itu, Bob jatuh terguling-guling di lereng yang tingginya sekitar 150 meter. Kakinya patah di berbagai tempat, rekor baru dalam kasus patah kaki, kata orang di rumah sakit. Tapi walau begitu Dr. Alvarez mengatakan bahwa penopang kakinya tidak akan dipakai untuk selama-lamanya, apabila kakinya sudah sembuh sama sekali. Sekarang pun penopang itu pada umumnya tidak dirasakan terlalu mengganggu, cuma kadang-kadang saja menjengkelkan. Bob sampai di John Salvage Yard, yang letaknya sedikit di luar pusat kota. Tempat itu dulunya bernama John's Junkyard, sampai akhirnya Jupiter berhasil membujuk pamannya agar menukar nama itu. Lebih gengsi, katanya. Kalau Junkyard berarti tempat rombengan, Salvage Yard artinya lebih mentereng. Bisa ditafsirkan sebagai tempat barang bekas dan antik dan kini yang diperjualbelikan di situ bermacam-macam barang unik di samping barang bekas yang biasa. Orang biasa berdatangan ke situ kalau memerlukan sesuatu yang tidak bisa diperoleh di tempat jauh. Kadang-kadang bahkan ada yang sengaja datang dari jauh untuk pergi ke situ. Tempat itu mengasyikkan bagi setiap anak laki-laki, dan mungkin juga anak perempuan. Coraknya yang luar biasa sudah kelihatan dari jauh, yaitu dengan melihat pagar papan yang mengelilingi. Untuk mengecatnya, Paman Jupiter memakai cat dengan bermacam-macam warna, yang diborongnya sebagai barang bekas yang tidak terpakai lagi. Beberapa seniman setempat membantu Paman Jones mengecat pagar itu, karena Paman Jupiter itu selalu menghadiahkan barang-barang bekas yang mereka perlukan, tanpa meminta bayaran. Sebagai hasilnya, pagar papan itu nampak luar biasa sekali. Seluruh bagian depannya merupakan gambar pemandangan. Ada pepohonan dan bunga, danau yang hijau dengan angsa berenang-renang di situ. Ada pula pemandangan laut dengan ombak yang biru. Sedang sisi-sisi lainnya dihiasi dengan gambar-gambar lainnya lagi. Rasanya tidak ada pagar tempat jual beli barang rombengan yang kelihatannya begitu meriah seperti pagar itu. Bob melewati gerbang depan, yang dilengkapi dengan sepasang pintu besar dari besi, yang didapat dari pekarangan gedung yang terbakar abis. Bob bersepeda hampir 100 meter lebih jauh, lalu berhenti dekat pojok pekarangan. Pagar di situ dihiasi dengan gambar laut berombak hijau, serta kapal layar bertiang dua yang terombang-ambing dilanda badai. Bob turun dari sepedanya, tepat di depan dua lembar papan pagar yang dicat hijau. Tempat itulah yang dijadikan pintu masuk pribadi oleh Jupiter, dengan penamaan Gerbang Hijau 1. Bob mencolok mata seekor ikan yang muncul dari air memandang perahu layar yang nyaris tenggelam. Kedua papan hijau langsung terangkat ke atas. Bob mendorong sepedanya melewati celah sempit di pagar. Setelah itu kedua papan diturunkannya kembali. Ia sudah berada dalam pekarangan tempat penjualan barang bekas, di sudut yang oleh Jupiter dijadikan bengkel. Tempat itu terbuka, kecuali atap selebar kira-kira 2 meter yang terpasang sepanjang sisi dalam pagar. Paman Jones menaruh barang-barang yang masih baik di bawah atap itu. Ketika Bob masuk ke bengkel, Jupiter Jones sedang duduk di sebuah kursi putar yang sudah tua. Ia menggigit-gigit bibir, tanda otaknya sedang bekerja keras. Pete Crenshaw sibuk dengan sebuah mesin cetak kecil. Alat itu dulunya dibeli Paman Jones dalam keadaan rusak. Jupiter kemudian mengutak-atiknya, sampai akhirnya bisa dipakai lagi. Mesin cetak itu bergerak mundur maju, berdentang-dentang. Pete yang jangkung dan berambut coklat sibuk meletakkan kartu-kartu berwarna putih, lalu mengambilnya lagi. Itulah arti pesan Jupiter yang disampaikan lewat Ibu Bob. Mesin cetak sudah mulai bekerja, dan ia memanggil Bob agar datang lewat Gerbang Hijau 1. Ketiga anak itu tidak bisa dilihat dari kantor perusahaan yang terletak di dekat gerbang utama. Bibi Matilda juga tidak, ia Bibi Jupiter, istri Paman Jones. Wanita itu bertubuh besar. Ialah yang sebenarnya menjalankan perusahaan itu. Orangnya baik hati dan peramah. Tapi begitu melihat ada anak di dekatnya, pikirannya selalu cuma satu. Suruh anak itu bekerja. Dalam usahanya membela diri dari rongrongan bibinya, dari saat ke saat Jupiter mengatur tumpukan barang bekas,
sehingga akhirnya tumpukan itu menutupi bengkelnya. Kini ia serta kedua kawannya bisa merasa aman, apabila tidak memang sedang benar-benar diperlukan untuk membantu bibi atau pamannya. Sementara Bob menaruh sepeda, Pete menghentikan mesin cetak. Disodorkannya selembar kartu yang baru selesai dicetak pada Bob. "Coba lihat ini," katanya. Kartu yang disodorkannya itu kartu nama perusahaan. Di atasnya tertera, "Trio Detektif. Kami menyelidiki segala-galanya." Penyelidik pertama, Jupiter Jones. Penyelidik kedua, Peter Crenshaw. Catatan dan riset Bob Andrews. "Wah gayanya," kata Bob kagum. "Jadi kau sudah memutuskan untuk memulainya, Jupe? Kita kan sudah lama ngomong ingin membuka biro penyelidikan," kata Jupiter. "Sekarang setelah aku memenangkan hak memakai mobil Rolls-Royce siang malam selama 30 hari, kita bisa bebas pergi kemana saja mencari kejadian-kejadian misterius. Karena itu kuputuskan untuk mulai saja. Sekarang kita resmi menjadi trio detektif. Selaku penyelidik pertama, aku yang berwenang di bidang perencanaan, lalu Peter sebagai penyelidik kedua, memimpin semua aktivitas yang memerlukan tenaga jasmani. Kau, Bob, karena saat ini agak terhalang kemampuanmu untuk mengikuti orang yang dicurigai atau memanjat pagar. Pokoknya segala jenis pekerjaan yang memerlukan kelincahan. Maka kau menangani tugas penelitian yang mungkin diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus nanti. Kau juga bertugas mencatat segala-galanya yang kita lakukan." "Aku sih setuju saja," kata Bob. "Pengalamanku di perpustakaan akan sangat membantu dalam tugasku itu." "Penyelidikan gaya modern memang banyak memerlukan kegiatan riset," kata Jupiter. "Tapi kau kulihat memandang kartu perusahaan kita dengan cara yang begitu aneh. Kalau aku boleh bertanya, kenapa?" "Ah, tidak apa-apa, cuma ini ketiga tanda tanya ini," kata Bob. "Maunya untuk apa?" "Sudah kutunggu pertanyaanmu itu," kata Pete. Kata Jupe, "Kau pasti akan bertanya. Semua orang akan menanyakannya." "Tanda tanya merupakan tanda yang dikenal di mana-mana dan melambangkan sesuatu yang tidak diketahui," kata Jupiter dengan lagak sok tahu. "Kita siap siaga menyelidiki dan memecahkan setiap teka-teki, misteri atau hal-hal membingungkan yang diajukan siapa saja pada kita. Karenanya tanda tanya menjadi lambang usaha kita. Tiga tanda tanya yang bergabung akan selalu berarti trio detektif." Bob menyangka Jupiter sudah selesai dengan penjelasannya. Sesaat ia lupa macam apa temannya itu. Jupiter sebenarnya baru mulai. "Tambahan pula, tanda tanya akan merangsang minat," sambungnya. "Ketiga tanda tanya itu akan menyebabkan orang bertanya apa artinya. Persis seperti yang baru saja kau lakukan. Dengan bantuan tanda tanya itu, orang akan ingat pada kita. Itu berarti publisitas. Setiap usaha memerlukan publisitas, supaya bisa menarik calon pelanggan." "Hebat," kata Bob. Dikembalikannya kartu yang dipegangnya ke tumpukan kartu yang telah selesai dicetak oleh Pete. "Sekarang kita sudah punya perusahaan. Tinggal kasusnya saja yang harus datang untuk diselidiki." Pete menatap Bob dengan sikap gagah. "Bob," katanya, "kasus itu sudah ada." "Maaf, perlu kubetulkan," selaju Peter. Ia meluruskan sikap sambil merapatkan geraham. Kalau ia sudah begitu, tampangnya yang biasanya seperti bulan purnama karena bundarnya, langsung nampak lebih lonjong. Ia langsung kelihatan lebih dewasa. Jupiter bisa menimbulkan kesan agak gendut, apabila sikapnya tidak ditegakkan. "Sayangnya, masih ada satu rintangan kecil," sambungnya. "Memang sudah ada satu kasus, yang rasanya bisa kita pecahkan dengan mudah. Tapi kita belum menerima order untuk menanganinya." "Kasus apa itu?" tanya Bob bersemangat. "Kau tahu kan, siapa Tuan Hitchcock?" tanya Pete. "Nah, Tuan Alfred Hitchcock saat ini sedang mencari sebuah rumah, yang benar-benar ada hantunya. Ayahku yang mendengar kabar itu, di studio." "Ayah Pete, Tuan Crenshaw, ahli special effects. Ini istilah film, televisi dan radio. Seorang ahli special effects. Tugasnya membuat tiruan kejadian-kejadian alam dan fantasi dalam studio. Misalnya saja membuat hujan, kilat, derap kaki kuda dan lain-lainnya. Tentu juga menciptakan bayangan hantu. Tuan Crenshaw bekerja di salah satu studio film di Hollywood, beberapa mil dari Rocky Beach." "Rumah berhantu?" tanya Bob dengan kening berkerut. "Bagaimana caranya memecahkan rumah berhantu?" "Bukan rumahnya yang kita pecahkan," kata Jupiter dengan nada agak kesal. "Rumah itu kita selidiki. Apakah benar-benar berhantu atau tidak? Publisitas kasus itu akan menyebabkan nama kita dikenal orang, sehingga trio detektif setelah itu bisa mulai berkembang. Cuma Tuan Hitchcock tidak menyuruh kita menyelidiki rumah berhantu untuk keperluannya itu," kata Bob. "Dan itu yang kau sebut rintangan kecil? Kita harus mendesaknya agar menugaskan kita," kata Jupiter. "Itu langkah berikut." "Ya, tentu saja," kata Bob dengan nada menyindir. "Kurasa menurutmu kita langsung saja memasuki ruangan kantor salah seorang sutradara yang paling termasyur, lalu mengatakan padanya, 'Anda memanggil kami, Tuan?' Perinciannya agak meleset, tapi gagasannya kurang lebih begitulah," kata Jupiter. "Aku sudah menelpon Tuan Hitchcock untuk bertemu dengannya." "Kau meneleponnya?" tanya Pete. Ia melongo, persis seperti Bob, dan dia bilang mau ketemu dengan kita? "Tidak," kata Jupiter mengaku. "Sekretarisnya tidak memberi kesempatan padaku untuk bicara sendiri dengan dia." "Bisa kubayangkan," kata Pete. "Sekretaris itu bahkan mengatakan, jika kita berani mendekati Tuan Hitchcock, ia akan memanggil polisi supaya kita ditahan," sambung Jupiter. "Ternyata musim panas ini sekretaris Tuan Hitchcock sedang cuti. Penggantinya untuk sementara seorang gadis yang pernah bersekolah di Rocky Beach sini. Ia beberapa kelas lebih tinggi dari kita, tapi kalian pasti masih ingat pada dia. Namanya Henrietta Laron." "Henrietta yang sok mengatur itu," seru Pete. "Tentu saja aku ingat padanya." Ya, aku juga ingat. Ia dulu suka membantu-bantu guru, dan menyuruh-nyuruh anak-anak yang lebih kecil dari dia," kata Bob. "Wah, kalau Henrietta Larson sekarang menjadi sekretaris Tuan Hitchcock, sudahlah. Kita lupakan saja rencana itu biar 3 hari maupun takkan mampu lewat kalau Henrietta yang menghalangi." "Justru rintangannya membuat hidup ini menarik," kata Jupiter. "Besok pagi kita semua berangkat dengan mobil baru kita ke Hollywood untuk mengunjungi Tuan Hitchcock. Dan memberi kesempatan pada Henrietta untuk memanggil polisi supaya kita ditahan," teriak Bob. "Aku tidak mau lagi pula. Aku besok sibuk sehari penuh di perpustakaan."
Kalau begitu aku dan Pit saja yang pergi. Nanti akan kutelepon perusahaan penyewaan mobil untuk mengatakan bahwa mobil yang kumenangkan akan mulai kupakai besok pagi, jam 10. Dan kau, Bob, kata Jupiter menambahkan, karena kau akan terus berada di perpustakaan besok. Coba kau cari keterangan mengenai ini dalam kumpulan surat kabar dan majalah-majalah tua. Jupiter menuliskan 2 patah kata di balik salah satu kartu nama perusahaan mereka, lalu menyodorkan kartu itu pada Bob. Bob membacanya, lalu menelan ludah beberapa kali, matanya menatap kedua patah kata itu. Teror Kastel Puri Kengerian, atau lebih enak kalau dikatakan, Puri Setan. Baiklah, Jupe, kalau kau menugaskan begitu, katanya. Trio detektif mulai beraksi, kata Jupiter, tampangnya kelihatan puas. Jangan lupa, kalian harus selalu mengantongi beberapa lembar kartu perusahaan kita, sebagai tanda pengenal. Dan besok semua harus menunaikan tugas, biar apapun tugas itu. Bab 2. Wawancara penting. Keesokan paginya, Jupiter dan Pete sudah menunggu-nunggu di depan gerbang besi yang besar dari tempat pengumpulan barang-barang bekas, jauh sebelum saat mobil Rolls-Royce direncanakan akan tiba di situ. Keduanya memakai pakaian mereka yang terbaik. Setelan necis dengan kemeja putih serta dasi, rambut dibasahi dan disisir rapi. Wajah mereka yang coklat terbakar sinar matahari pagi itu nampak bersih berkilat-kilat karena digosok bersih-bersih dengan sabun. Bahkan kuku jari mereka pun berkilauan karena disikat. Tapi ketika mobil besar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang, ternyata kilauannya mengalahkan mereka. Mobil itu Rolls-Royce model antik, dengan lampu sorot depan sebesar gendang serta kap yang panjang sekali. Karoserinya berbentuk persegi 4, mirip kotak tapi semua bagian tambahan, termasuk pegangan pintu dan bumper, berlapis emas, berkilau-kilauan kena cahaya matahari. Karoseri yang dicat hitam nampak begitu mengkilat, mirip cermin licinnya. Astaga, bisik Pete dengan kagum, ketika mobil itu meluncur ke arah mereka. Kelihatannya kayak mobil yang biasa dipakai miliarder berumur 110 tahun. Rolls-Royce itu mobil termahal di dunia, kata Jupiter, dan yang ini spesial dibuat atas pesanan seorang Arab raja minyak yang tinggi seleranya. Sekarang dipakai oleh perusahaan penyewaan mobil untuk keperluan reklame. Mobil itu berhenti di dekat mereka, dengan tangkas pengemudinya keluar. Orang itu langsing dan jangkung, tingginya lebih dari 1,80 meter. Mukanya lonjong, tampaknya ramah. Ia membuka topi seragamnya, lalu menyapa Jupiter. Master Jones, katanya dengan logat Inggris yang kentara sekali. Saya Worthington, supir Anda. Apa kabar, Pak Worthington? Kata Jupiter agak tergagap. Harap panggil saya Jupiter saja, seperti biasa. Wah, Tuan Anda harus menyapa saya dengan Worthington saja, kata laki-laki jangkung itu dengan paras agak kikuk. Kebiasaannya begitu, dan menurut kebiasaan pula, saya harus menyapa majikan dengan cara agak resmi. Anda sekarang majikan saya, dan saya ingin mempertahankan adat kebiasaan. Baiklah kalau kebiasaannya memang begitu, Worthington, kata Jupiter. Terima kasih Tuan, mulai sekarang saya serta mobil ini tersedia untuk Anda selama 30 hari. 30 hari, yang masing-masing terdiri dari 24 jam, kata Jupiter. Begitulah perumusan hadiah sayembara. Tepat Tuan. Worthington membukakan pintu belakang. Silakan masuk Tuan. Terima kasih, kata Jupiter sambil masuk ke dalam mobil bersama Pete. Tapi Anda tidak perlu membukakan pintu. Kami kan masih muda, jadi bisa membuka pintu sendiri. Itu kalau Anda tidak keberatan Tuan, jawab Worthington. Saya ingin memberikan segala pelayanan seperti yang seharusnya saya lakukan. Sebab kalau tidak, saya khawatir saya akan teledor di masa depan. Oh, begitu. Jupiter merenung sesaat, sementara Worthington mengambil tempat di belakang setir. Lalu Jupiter berkata lagi, tapi ada kalanya kami harus cepat-cepat masuk atau keluar. Worthington, mungkin kami tidak sempat menunggu Anda membukakan pintu dulu. Bagaimana jika keluar masuk sendiri, kecuali pada awal dan akhir perjalanan? Baiklah Tuan, lewat kaca spion kelihatan bahwa supir orang Inggris itu tersenyum. Itu penyelesaian yang sangat baik. Kami mungkin tidak sebegitu anggun seperti orang-orang yang pernah Anda supiri, kata Jupiter berterus terang. Dan ada kemungkinan pula kapan-kapan kami harus pergi ke tempat-tempat yang agak aneh. Barangkali ini bisa membantu menjelaskan maksudku. Jupiter menyodorkan kartu usaha trio detektif pada Worthington. Orang itu mempelajari kartu itu dengan serius. Saya rasa saya mengerti sekarang Tuan, katanya kemudian. Dan saya merasa senang menghadapi tugas ini. Asyik, sekali-sekali menjadi supir anak muda yang berjiwa petualang. Tapi petualangan dalam arti kata yang baik Tuan. Katanya buru-buru menambahkan. Penumpang saya belakangan ini kebanyakan sudah agak tua. Dan sangat hati-hati. Kemana kita sekarang Tuan? Pete dan Jupiter senang sekali bergaul dengan supir yang ramah itu. Kami ingin pergi ke Walt Studios, di Hollywood, kata Jupiter. Kami hendak mengunjungi Tuan Alfred Hitchcock. Saya kemarin sudah menelponnya. Baik, Master Jones. Sesaat kemudian mobil mewah itu sudah meluncur di jalan yang melintas bukit-bukit menuju ke Hollywood. Worthington menoleh sebentar, untuk mengatakan, masih perlu saya katakan, di mobil ini tersedia pesawat telepon serta minuman untuk keperluan Anda. Terima kasih, kata Jupiter. Sikapnya sudah berubah, bergaya, sesuai dengan sikap penumpang mobil yang begitu. Ia membuka sebuah kotak kecil yang ada di depannya, dan meraih pesawat telepon yang ada di situ. Alat komunikasi itu juga berlapis emas, tapi tidak diperlengkapi dengan cakram nomor, yang ada cuma tombol tekan. Ini telepon mobil, kata Jupiter pada Pete. Kalau mau bicara, tombol ini harus ditekan lalu minta pada operator agar disambungkan dengan nomor yang hendak kita hubungi. Tapi sekarang kita belum memerlukannya. Dengan agak menyesal, Jupiter mengembalikan pesawat telepon ke tempatnya, lalu duduk dengan santai. Kelihatan bahwa ia sebenarnya kepingin sekali bergaya, menelepon dari mobil. Perjalanan itu menyenangkan, tapi tanpa ada kejadian apa-apa. Tidak lama kemudian sudah sampai di daerah perkantoran kota Hollywood. Ketika sudah hampir sampai ke tujuan, Pete mulai nampak gelisah. Jupe, katanya, coba kau ceritakan, bagaimana kita nanti bisa melewati gerbang studio? Kau kan tahu betul, studio-studio semuanya bertembok tinggi dengan penjaga, yang gunanya untuk mencegah supaya orang-orang seperti kita ini tidak bisa masuk.
kita takkan mungkin bisa menerobos ke dalam. Aku sudah punya siasat, kata Jupiter. Mudah-mudahan saja bisa jalan, karena kelihatannya kita sudah sampai. Rolls-Royce mewah itu meluncur di jalan yang dipagari tembok tinggi. Tembok itu sangat panjang. Tempat 2 blok disita semua dengannya. Di atas tembok terpasang papan nama dengan tulisan besar-besar. World Studios. Nampak jelas tembok itu ada di situ untuk satu tujuan saja. Untuk mencegah sembarang orang bisa masuk, seperti kata Pete. Di bagian tengah tembok ada gerbang besi yang tinggi. Gerbang itu terbuka pintunya. Seorang laki-laki berpakaian seragam duduk dalam sebuah pos kecil di sampingnya. Worthington membelokkan Rolls-Royce, masuk ke gerbang. Seketika itu juga penjaga yang di situ meloncat bangun. "Hei, nanti dulu," teriak orang itu. "Mau kemana?" Worthington menginjak rem. "Anda punya kartu pas?" tanya penjaga. "Kami tidak memerlukannya, karena Master John sudah menelepon Tuan Hitchcock," jawab Worthington. Itu memang benar. Jupiter sudah menelepon Mer Hitchcock, walau tidak dijawab. "Oh." Penjaga gerbang menggaruk-garuk kepala dengan sikap sangsi. Saat itu Jupiter membuka jendela, lalu menjulurkan kepala keluar. "My good man," katanya menyapa penjaga gerbang. Pete menoleh dengan kaget, karena tahu-tahu Jupiter berbicara dengan logat asli Inggris. Pete belum pernah mendengar Jupiter berbicara dengan logat yang begitu. Rupanya selama itu ia berlatih secara sembunyi-sembunyi. Lah mengulangi sapaannya. "My good man, kenapa kita tertahan di sini?" "Astaga," bisik Pete pada dirinya. Ia tahu, semasa kecilnya dulu Jupiter pernah menjadi aktor televisi. Ia pun tahu, Jupiter sangat berbakat dalam meniru gaya orang. Tapi yang ini belum pernah dipamerkannya. Jupiter menggembungkan pipinya, bibirnya dikerucutkan sedikit ke depan. Sementara ia memandang penjaga itu dengan hidung agak terangkat. Saat itu Jupiter mirip sekali tampangnya dengan Alfred Hitchcock. Tentu saja Hitchcock yang masih muda dan agak kurang ajar. Tapi walau begitu kemiripannya sangat mencolok. "Anu, saya perlu tahu, siapa yang hendak mengunjungi Mer Hitchcock?" kata penjaga dengan gugup. Begitu, sekali lagi Jupiter menatap dengan sikap angkuh. "Kurasa aku perlu menelepon pamanku." Diambilnya pesawat telepon yang berlapis emas. Tombol penghubung ditekan. Lalu ia meminta agar disambungkan pada nomor yang disebutkan olehnya. Jupiter menyebutkan nomor telepon di John Salvage Yard. Ia memang benar-benar menelpon pamannya. Penjaga gerbang melihat sekali lagi mobil mewah itu. Dilihatnya Jupiter memegang gagang telepon berlapis emas. "Ah Tuan masuk sajalah," katanya dengan cepat. "Nanti saya teleponkan bawa Anda dalam perjalanan." "Terima kasih," kata Jupiter. "Kita terus, Worthington." Mobil bergerak lagi. Jupiter duduk lagi dengan santai. Sementara kendaraan yang ditumpangi membelok masuk ke suatu jalan kecil. Di kiri kanan jalan terbentang halaman rumput hijau dipagari pohon palem. Nampak rumah kecil-kecil tapi indah berjejer-jejer di situ. Lebih jauh lagi nampak atap melengkung dari studio-studio besar tempat membuat film dan rekaman televisi. Sejumlah pemain dengan kostum beraneka ragam berduyun-duyun ke arah salah satu studio itu. Walau mereka kini sudah berada di dalam kompleks studio, Pete masih tetap belum membayangkan bagaimana rencana kawannya agar bisa ketemu dengan Tuan Hitchcock. Tapi ia tidak sempat lama gelisah, karena Worthington sudah menghentikan mobil di depan sebuah rumah besar. Seperti kebiasaannya di berbagai studio film, masing-masing sutradara diberi tempat tersendiri, di mana mereka bisa bekerja tanpa diganggu orang lain. Di depan rumah itu terpasang papan dengan tulisan rapi, Alfred HITCHCOCK. "Tunggu kami di sini, Worthington," kata Jupiter pada supir itu, yang bergegas membukakan pintu. "Aku belum tahu akan berapa lama kami di sini." "Baik, Sir." Jupiter berjalan mendahului, menaiki jenjang yang cuma satu, melewati pintu dan masuk ke ruang penerimaan tamu yang sejuk karena ada alat pengatur hawa di situ. Seorang gadis berambut pirang duduk di belakang meja. Ia baru saja meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Pete semula tidak mengenali Henrietta Larson yang sudah dewasa, tapi ia langsung ingat lagi, begitu gadis itu membuka mulut. "Jadi ternyata kau berhasil juga masuk tugas Henrietta." Ia menatap Jupiter Jones, sambil berkacak pinggang. "Kau pura-pura keponakan Mer Hitchcock, ya? Nah, kita lihat saja sekarang. Betapa cepatnya polisi studio menyingkirkan dirimu dari sini." Pete sudah lesu saja melihat gadis itu meraih gagang telepon lagi, tapi Jupiter tidak secepat itu gentar. "Tunggu," katanya. "Tunggu apa lagi?" tanya Henrietta sambil mencibir. "Kau masuk kemari karena menipu penjaga gerbang, mengaku keponakan Tuan Hitchcock." Itu tidak benar. Pete merasa perlu membela teman. Penjaga itu yang keliru menarik kesimpulan. "Kau jangan ikut campur," kata Henrietta memperingatkan Pete. "Jupiter Jones ini pengganggu ketentraman umum, dan aku bermaksud menyingkirkannya dari sini." Sekali lagi Henrietta siap untuk berbicara lewat telepon, dan sekali lagi Jupiter Jones membuka mulut. "Tidak baik jika tergesa-gesa bertindak, Nona Larson," katanya. Pete kaget, karena Jupiter kembali berbicara dengan logat Inggris yang tadi. Dan sesaat tampangnya juga berubah. Nampak seperti yang tadi menyebabkan penjaga gerbang terkesan. Ia nampak mirip Alfred Hitchcock yang masih muda belia. "Saya rasa Tuan Hitchcock pasti berminat untuk melihat peragaan bakat akting saya," kata Jupiter. Gagang telepon terlepas dari pegangan Henrietta. Gadis itu mendongak dengan cepat. "Kau," katanya terbata-bata, seakan-akan kehabisan perkataan. Tampangnya nampak bertambah galak. "Ya, Jupiter Jones, aku yakin Tuan Hitchcock ingin melihat peragaanmu itu." Nona Larson." Jupiter dan Pete berpaling dengan cepat, mendengar suara itu yang datangnya dari belakang mereka. Bahkan Henrietta pun kelihatan kaget. Mereka menatap Alfred Hitchcock yang berdiri di ambang pintu kantor. "Ada apa, Nona Larson?" tanya Tuan Hitchcock. "Dari tadi saya menekan bel, memanggil Anda." "Ini, pemuda ini punya sesuatu, yang menurutnya pasti menarik minat Anda," kata Henrietta Larson. "Maaf, hari ini saya tidak bisa menerima siapa-siapa," jawab Tuan Hitchcock. "Suruh dia pergi." "Saya yakin Anda pasti mau melihat ini, Mer Hitchcock," kata Henrietta mendesak. Ada sesuatu dalam nada suara gadis itu yang menimbulkan perasaan tidak enak pada diri Pete. Dan Tuan Hitchcock juga menangkap nada itu rupanya, karena ia memandang Pete dan Jupiter dengan heran.
Kemudian ia mengangkat bahu. Baiklah, kalian ikut aku. Sambil berkata begitu ia berpaling, lalu menuju ke sebuah meja kerja yang lebar sekali. Kalau dibilang sebesar lapangan tenis, rasanya tidak terlalu berlebih-lebihan. Sesampai di situ, ia lantas duduk di sebuah kursi putar. Jupiter dan Pete tegak di depannya, sementara Henrietta menutup pintu. Nah sekarang apa yang harus kulihat? Aku cuma bisa memberikan waktu 5 menit, kata Tuan Hitchcock. Ini yang hendak saya perlihatkan pada Anda, Sir, kata Jupiter dengan sopan, sambil menyodorkan selembar kartu nama trio detektif. Saat itu Pete baru sadar bahwa Jupiter sedang melaksanakan rencana aksi yang sudah disiapkan olehnya. Dan kelihatannya siasat itu kena. Tuan Hitchcock menerima kartu yang disodorkan, lalu mengamat-amatinya. Jadi kalian ini penyelidik rupanya, kata sutradara tenar itu. Kalau aku boleh bertanya, apa artinya ketiga tanda tanya ini? Apakah artinya kalian menyaksikan kemampuan kalian sendiri? Bukan begitu, Pak, jawab Jupiter. Itu tanda pengenal kami, dan merupakan lambang pertanyaan yang perlu dijawab, serta misteri yang harus dipecahkan. Kecuali itu juga untuk menimbulkan keinginan tahu, sehingga orang-orang ingat pada kami. Ah, begitu, Tuan Hitchcock mendem. Kalian gemar publisitas. Usaha takkan bisa maju jika tidak dikenal orang, kata Jupiter menerangkan pertimbangannya. Ucapan yang tidak bisa dibantah, kata Tuan Hitchcock sependapat. Tapi bicara tentang usaha, kau belum menyebutkan kalian mau apa kemari. Kami ingin mencarikan rumah berhantu bagi Anda, Pak. Rumah hantu, alis Alfred Hitchcock terangkat ke atas, menunjukkan keheranannya. Apa yang menyebabkan kau mengira aku mencari rumah hantu? Kalau tidak salah, Anda memerlukan sebuah rumah yang benar-benar ada hantunya, untuk dipakai sebagai lokasi dalam film horor yang hendak Anda buat, Pak, kata Jupiter. Dan trio detektif ingin membantu mencarikannya untuk Anda. Alfred Hitchcock terkekeh pelan. Saat ini dua orangku sedang mencari-cari tempat yang cocok untuk keperluan itu, katanya kemudian. Seorang mencari di timur, tepatnya di kota Salem, Massachusetts, dan seorang lagi di Charleston, South Carolina. Kedua tempat itu banyak tempat angkernya. Besok kedua orang itu akan pergi ke Boston dan New Orleans. Aku yakin salah seorang dari mereka pasti akan berhasil mencarikan lokasi yang cocok bagiku. Tapi jika kami bisa menemukan rumah yang cocok di sini, Pak, di California, bagi Anda akan lebih mudah, kata Jupiter. Wah, sayang, tapi aku tidak bisa menerima tawaran itu, Nak, kata Tuan Hitchcock. Kami tidak meminta pembayaran untuk itu, Pak, kata Jupiter lagi. Tapi detektif-detektif yang kenamaan, semuanya ada orang yang menuliskan kisah pengalaman mereka. Sherlock Holmes, Ellery Quinn, Hercule Poirot, semuanya, Pak. Saya menarik kesimpulan. Itulah sebabnya mereka bisa menjadi terkenal. Jadi agar para calon nasabah bisa tahu tentang trio detektif, semua kasus kami akan dijadikan cerita oleh ayah partner kami yang satu lagi, Bob Andrews. Ia bekerja di salah satu surat kabar. Lalu, Alfred Hitchcock melirik arlojinya. Begini, Pak Hitchcock, menurut saya, jika Anda bersedia menulis kata pengantar untuk kisah kasus kami yang pertama. Tidak bisa, nanti pada saat kalian keluar, tolong katakan pada Miss Larson agar datang. Baik, Pak, dengan tampang lesu. Jupiter berpaling lalu menuju ke pintu, diikuti oleh Pete. Tapi sebelum sampai di pintu, Alfred Hitchcock memanggil. Nanti dulu. Ya, Pak. Keduanya berpaling. Hitchcock menatap keduanya dengan kening berkerut. Tiba-tiba aku teringat lagi. Kalian belum lengkap menjelaskan keperluan kalian kemari. Apa tepatnya yang kata Nona Larson tadi pasti perlu kulihat? Sudah jelas bukan kartu nama perusahaan kalian. Begini, Pak. Kata Jupiter segan-segan, saya bisa menirukan bermacam-macam orang dan ia berpendapat Anda tentu ingin melihat saya menirukan Anda semasa remaja. Menirukan diriku semasa remaja dulu? Suara sutradara tenar itu memberat. Air mukanya menjadi suram. Apa tepatnya yang kau maksudkan? Ini, Pak. Sekali lagi muka Jupiter seakan-akan berubah. Suaranya memberat dan bicaranya berlogat Inggris. Ia sudah menjelma menjadi orang lain. Terpikir olehku, katanya dengan nada suara yang sudah berubah itu. Pada suatu ketika nanti Anda mungkin memerlukan seseorang untuk memerankan diri Anda semasa remaja untuk salah satu film. Dan jika begitu, kening Tuan Hitchcock berkerut, tampangnya masam, jelek, hentikan dengan segera, tukasnya. Tampang Jupiter kembali ke aslinya lagi. Menurut Anda tidak mirip? Tanyanya. Maksud saya, mirip Anda sewaktu remaja dulu? Sudah jelas tidak, aku dulu remaja biasa yang baik-baik, sama sekali tidak seperti karikatur kasar yang baru saja kau tampilkan. Kalau begitu saya harus lebih banyak berlatih lagi, kata Jupiter sambil mengeluh. Menurut kawan-kawan, yang tadi itu bagus sekali. Aku tidak mau kau meniru-nirukan diriku, bentak. Alfred Hitchcock, aku sama sekali tidak mau kau tirukan, jika kau berjanji takkan pernah melakukannya lagi. Aku. Hahaha, sialan, aku akan menuliskan kata pengantar kisah apapun yang ditulis mengenai kasus kalian. Terima kasih, Pak Hitchcock, kata Jupiter. Jadi Anda menghendaki kami menyelidiki rumah-rumah hantu untuk Anda? Ya, carilah, kalau kalian begitu kepingin. Tapi aku tidak berjanji akan memakainya, juga apabila kalian nanti berhasil. Sekarang keluar, sebelum aku kehilangan kesabaranku. Aku tidak senang melihat remaja seperti dirimu. Kau ini terlalu banyak akal, anak muda. Jupiter dan Pete bergegas keluar meninggalkan Alfred Hitchcock yang tetap duduk sambil merenung.